Nungguin ya? Siapa kita? Kelompok 6. Selamat menyaksikan. Proses Hillier merupakan serangkaian langkah yang dilakukan setelah ekspresi gen untuk menghasilkan protein rekombinan dalam sistem ekspresi seperti bakteri, sel eukariotik, atau sistem in vitro. Langkah-langkah ini melibatkan pemurnian dan karakterisasi protein untuk memastikan kemurnian, keberadaan kelainan post-translasi, dan aktivitas biologis yang diinginkan. Dimulai dengan proses produksi protein dengan induksi IPTG, kemudian dilanjutkan pada tahap isolasi protein intrasel dengan metode sonikasi. Sebelum dilakukan pemurnian, untuk melihat keberadaan protein target, perlu dilakukan deteksi awal ada tidaknya protein pada sampel menggunakan SDS page. Untuk tahap pemurnian, pada praktikum kali ini menggunakan metode vaksinasi dan dialisis yang nantinya akan diukur konsentrasi protein pada sampel tersebut dengan spektrofotometri metode Lowry. Tahap yang pertama yaitu produksi protein dengan teknik fermentasi. Tujuannya untuk menghasilkan bahan kimia dan atau perubahan fisik bahan biokimia yang berasal dari medianya. Prinsip dari fermentasi yaitu pengaturan kondisi pertumbuhan mikroorganisme secara optimal sehingga dicapai keadaan yang menghasilkan laju pertumbuhan spesifik yang optimum. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama alatnya Erlenmeyer, lalu spektrofotometer, mikropipet, dan juga inkubator. Untuk bahannya sendiri adalah media Lowry bertani yang berisi hasil seleksi biru putih, lalu ada NaCl dan McFarland yang berisi H2SO4 dan juga BaCl2, dan terakhir bahannya yaitulah IPTG. Pada tahap pertama, produksi protein dengan teknik fermentasi. Yang pertama, buat perbandingan McFarland 0,5 dengan NaCl. Lalu masukkan koloni biru pada NaCl sampai kekeruhannya sama. Lalu, pipet 0,1 ml dari NaCl, kemudian masukkan ke Erlenmeyer TSB 20 ml. Setelah itu, diinkubasi selama 24 jam. Pipet 0,1 ml dan masukkan ke dalam masing-masing 5 Erlenmeyer yang berisi 20 ml TSB. Lalu, setelah itu inkubasi 2 jam sambil dikocok setiap 15 menit sekali. Setelah itu, ukur pada spektro dengan panjang gelombang 600 nanometer dibaca per jam sampai OD 0,6 sampai 0,8. Lalu, tambahkan IPTG ke dalam masing-masing Erlenmeyer dengan konsentrasi 100 mikroliter sama dengan 0,5 mm IPTG, 150 mikroliter 0,75 mm IPTG, 200 mikroliter 1 mm IPTG, 250 mikroliter 1,25 mm IPTG, 300 mikroliter sama dengan 1,5 mm IPTG. Tujuan dari isolasi protein dengan sonikasi adalah untuk memisahkan protein dari sel yang akan dikultur dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengganggu dinding sel, sehingga ekstraksi protein mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat. Adapun prinsipnya yaitu didasarkan atas dua proses utama, yaitu ekstraksi dengan parut basah dan pengendapan dengan parut asam. Sedangkan prinsip dari sonikasi yaitu dengan menggunakan gelombang ultrasonik di atas 20 kHz agar dinding sel dapat dipecah. Pada tahap isolasi protein, bahan yang digunakan yaitu kultur bakteri hasil induksi IPTG, dan yang kedua yaitu buffer cocktail. Untuk alat yang digunakan, yang pertama ada microtube, micropipet, microtip, vial, sonikator, centrifuge, dan vortex.
Pertama, siapkan kultur hasil induksi PTG dengan konsentrasi 0,5, 0,75, 1,25, dan 1,5 milimolar dan mikropipet 1000 mikron. Lalu, dipipet sebanyak 1,5 ml setiap kultur hasil induksi IPTG dengan berbagai konsentrasi tersebut dan masukkan ke dalam mikrotub. Setelah setiap kultur hasil induksi IPTG dipindahkan ke dalam mikrotub, lalu sentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm selama 5 menit. Setelah itu, supernatannya dibuang, lalu ditambahkan kembali 1,5 ml setiap hasil kultur induksi IPTG dengan berbagai konsentrasi ke dalam mikrotub tadi, dan sentrifuge kembali dengan kecepatan dan waktu yang sama. Proses selanjutnya adalah dengan menambahkan 1,5 ml buffer cocktail ke dalam masing-masing mikrotub tersebut, kemudian di vortex selama 30 detik. Setelah itu, setiap larutan tersebut dipindahkan ke dalam vial. Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan sonikasi selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Pastikan larut dan cek secara berkala. Tujuan dari SDS Batch yaitu sebagai uji kualitatif awal bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya protein target berdasarkan berat molekulnya. Prinsip kerja SDS Batch yaitu melibatkan denaturasi awal protein komponen dengan deterjen anionik yang juga mengikat protein, memberikan semua protein muatan negatif sebanding dengan massa molekul protein. Langkah ini diikuti dengan elektroforesis melalui akrilamida matrix gel berpori yang memisahkan protein berdasarkan massa molekul. Molekul-molekul yang lebih kecil nantinya akan bergerak lebih cepat pada gel, sedangkan molekul yang lebih besar akan bergerak secara lambat sehingga menghasilkan pita yang dekat dengan well pada gel. Alat dan bahan untuk prosedur pembuatan gel, yang pertama ada APS, yang kedua Aquades, yang ketiga mikrotub 22 ml, yang keempat mikropipet dan tips, yang kelima ada SDS gel aparatus yang terdiri dari kaca tebal, kaca tipis, dan cetakan. Lalu untuk prosedur persiapan sampel, ada gelas piala 25 ml, yang kedua ada 30% acar bis, yang ketiga ada separating gel mix, yang keempat ada stacking gel mix, yang kelima ada tremet, yang keenam APS 10%, yang ketujuh Aquades, yang kedelapan metanol absolut, lalu yang ke-9 sisir catatan gel, yang ke-10 pipet serological 5 ml, yang ke-11 ada bulb atau pipet gun, yang ke-12 ada mikropipet dan tips, yang terakhir ada pipet tetes. Lalu yang terakhir untuk warna gel terdapat fast komesi dulu staining solution 1 kali, yang kedua larutan destain komasi dulu dalam 1 liter yang terdiri dari 20% metanol, 10% asetik acid, lalu ada terdiri dari 100 ml asetik acid, 700 ml Aquades, 200 ml metanol, dan yang terakhir ada microwave. Gel poliakrilamid yang sudah dilarutkan dengan bahan-bahan lainnya dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dipasangkan kom untuk loading sampel. Setelah dipastikan gel poliakrilamid sudah memadat, kom dilepaskan agar sampel dapat di-loading ke dalam well. Setelah gel poliakrilamid dilepaskan dari steker, kemudian gel tersebut akan dipasangkan pada SDS aparatus.
Untuk posisi gel poliakrilamid, pastikan bagian tipis menghadap ke dalam bagian SDS aparatus. Setelah satu persatu rangkaian SDS aparatus selesai dipasang, jangan lupa untuk mengunci kuncian yang ada di bagian kanan dan kiri agar posisi gel tidak berubah. Setelah itu, SDS aparatus diletakkan ke dalam chamber, kemudian running buffer ditambahkan pada bagian tengah terlebih dahulu. Setelah itu, sampel ditambahkan sebanyak 10 mikron ke dalam well. Pastikan seluruh sampel yang diambil masuk ke dalam well dan pastikan tidak ada gelembung yang muncul. Setelah sampel dan marker telah ditambahkan ke dalam well, isi bagian kanan dan kiri chamber menggunakan running buffer kurang lebih hingga 1/2 chamber. Kemudian, tutup chamber menggunakan penutup yang sudah disesuaikan antara kutub negatif dan kutub positifnya. Sebelum di-running, pastikan ukuran voltase dan waktu running telah disesuaikan. Untuk konsistensi agar atau gel sebesar 20%, voltase yang digunakan yaitu 120 selama 1 jam. Setelah pengaturan selesai dilakukan, klik OK. Untuk membuktikan proses running telah dimulai, kita dapat memeriksa dengan cara melihat bentangan kawat yang ada di bagian bawah chamber mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang mengartikan arus listrik telah dimulai. Agar band terlihat, perlu dilakukan Combustible staining pada gel poliakrilamid tersebut. Setelah gel poliakrilamid dirotator dan direndam dalam Combustible selama 24 jam, kemudian gel tersebut perlu direndam dalam larutan destaining selama 1 jam. Setelah itu, gel poliakrilamid dimasukkan ke dalam microwave dalam 200 derajat selama 1-2 menit. Setelah selesai, gel poliakrilamid digoyang menggunakan rotator selama 10 menit. Langkah terakhir, background dihilangkan menggunakan larutan destaining, kemudian hasil dapat dibaca. Tujuan dari Western blotting adalah untuk memisahkan dan mengidentifikasi protein spesifik dalam sampel. Prinsipnya adalah protein target ditransfer ke membran hidrofobik setelah SDS patch dan dideteksi menggunakan antibodi spesifik. SDS patch memungkinkan sampel protein dipisahkan dan dipindahkan ke bahan pendukung padat seperti membran nitroselulosa atau polyvinylidena difluorida. Nah, membran pendukung padat tersebut dapat menyerap protein dan menjaga aktivitas biologisnya tidak berubah. Membran pendukung padat yang ditransfer disebut noda dan diolah dengan larutan protein untuk memblokir tempat pengikatan hidrofobik pada membran. Kemudian, membran diperlakukan dengan antibody primer dari protein target. Hanya protein spesifiklah yang berikatan dengan antibody primer untuk membentuk kompleks antigen-antibody. Setelah antibody primer dicuci dan dikeluarkan, hanya posisi protein target yang berikatan dengan antibody primer. Membran yang diberi antibody primer diberi label antibody sekunder setelah dicuci. Nah, aktivitas enzim yang terikat digunakan untuk mendeteksi protein target dan divisualisasikan dengan metode chemiluminescence atau chromogenik. Tujuan vaksinasi protein adalah untuk memisahkan dan memurnikan protein berdasarkan perbedaan sifat fisikokimia, seperti ukuran, muatan, afinitas, dan kelarutan. Adapun prinsip dari vaksinasi yakni dengan menggunakan proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan 2 macam pelarut yang tidak saling bercampur. Untuk tahap vaksinasi, alat yang digunakan yaitu microtube atau bisa juga menggunakan tabung Falcon, kemudian centrifuge, micropipette, dan microtube.
Untuk bahan yang digunakan yaitu amonium sulfat, kemudian buffer tris HCl pH 7 20 mmol, kemudian yang terakhir sampel protein. Langkah yang pertama adalah siapkan garam sodium sulfat hingga mencapai 20% jenuh atau ditimbang sebanyak 0,114 gram. Selanjutnya, dipipet sebanyak 500 mikron larutan protein yang telah disonifikasi sebelumnya dan masukkan ke dalam mikrotub. Lalu, masukkan garam sodium sulfat yang telah ditimbang tadi sebanyak 0,114 gram ke dalam mikrotub yang berisi larutan protein. Ditutup rapat dan diberi label sebagai fraksinasi pertama. Selanjutnya, aduk campuran tersebut hingga homogen dengan menggunakan vortex selama 30 detik dan biarkan selama 5 menit pada temperatur kamar. Setelah selesai diinkubasi pada suhu kamar selama 5 menit, lakukan sentrifugasi selama 15 menit. Setelah selesai, pindahkan supernatan ke dalam tabung yang baru dan endapan yang terbentuk disebut dengan fraksi 0-20% sodium sulfat jenuh. Disiapkan larutan buffer tris pH 7 dan larutkan endapan hasil fraksinasi pertama tadi sebanyak 500 mikron buffer tersebut. Lalu, masukkan garam sodium sulfat ke dalam supernatan pada mikrotub tersebut hingga mencapai 50% jenuh atau sebanyak 0,137 gram. Aduk campuran tersebut dengan menggunakan vortex selama 30 detik dan biarkan selama 5 menit pada temperatur kamar. Setelah homogen, lakukan sentrifuse kembali selama 15 menit. Setelah itu, pindahkan supernatan ke dalam mikrotub yang baru. Endapan yang terbentuk disebut dengan fraksi 20-50% sodium sulfat jenuh sebagai hasil fraksinasi tahap kedua. Selanjutnya, tambahkan garam sodium sulfat ke dalam supernatan dari mikrotub tersebut hingga mencapai 70% jenuh atau timbang 0,189 gram. Lakukan vortex selama 30 detik dan biarkan selama 5 menit pada temperatur kamar. Lakukan sentrifugasi selama 15 menit dan pindahkan supernatan ke dalam mikrotub yang baru. Endapan yang terbentuk disebut dengan fraksi 50-70% sodium sulfat jenuh. Kemudian, larutkan endapan dengan buffer tris pH 7 sebanyak 500 mikron. Terakhir, lakukan vortex selama 30 detik dan larutkan dialisis terhadap setiap fraksi sodium sulfat yang dihasilkan dengan menggunakan buffer tris pH 7 selama 1 malam. Prinsip kerja dari metode Lowry yaitu reaksi antara protein dengan asam fosfotukstat, fosfat molibdat,
pada suasana alkali akan memberikan warna biru yang intensitasnya tergantung pada konsentrasi protein yang diterang. Tujuannya itu untuk menguji kadar protein yang terlarut atau protein yang dapat diserap oleh tubuh. Alat dan bahan yang digunakan untuk analisis protein kuantitatif metode Lowry, yaitu alat yang digunakan adalah ada mikrotub dengan yang berisi sampel, ada mikrotip, ada mikropipet, ada kuvet, ada spektrofotometer visible, dan juga vortex. Untuk bahan yang digunakan ada larutan standar protein yang digunakan yaitu BSA atau bovine serum albumin dengan konsentrasi 20 hingga 200 mikrogram. Ada sampel dari hasil vaksinasi, lalu ada reagen fenol dan juga reagen biuret. Prosedur analisis protein secara kualitatif. Pada metode ini, untuk menentukan ada tidaknya protein dilakukan dengan alat spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 280 nm. Dimulai dengan penyetingan blanko agar nilainya menjadi 0. Kemudian sampel yang diencerkan dengan buffer yang diisi sebanyak 3/4 bagian dari kuvet. Lalu kuvet dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer untuk dianalisis nilainya apakah ada proteinnya atau tidak. Penentuan analisis protein yang kedua dilakukan secara kuantitatif dengan metode Lowry. Cara kerja yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut. Langkah yang pertama dilakukan pemipetan reagen biuret ke dalam tabung standar dan juga tabung sampel. Langkah yang selanjutnya dilakukan pencampuran dari reagen BSA dengan H2O untuk standar dari tabung 1 hingga ke 6 dengan urutan yang tertera pada tabel di atas dan 0,5 dari sampel protein itu sendiri. Total dari pencampuran reagen ini, baik standar juga protein harus sebanyak 0,5 ml. Sesuai dengan deskripsi pada tabel sebelumnya, hal yang selanjutnya adalah pemipetan reagen BSA sebagai larutan protein standar sesuai dengan ketentuan pada tabel tersebut. Dilanjutkan dengan penambahan H2O atau air agar total dari pencampuran sebanyak 0,5 ml. Sedangkan untuk sampel dipipet sebanyak 0,5 ml hasil vaksinasi. Begitupun dengan hasil vaksinasi sampel yang lain. Kemudian seluruh tabung diinkubasi tepat 10 menit pada suhu kamar. Setelah inkubasi 10 menit, masing-masing tabung baik standar maupun protein ditambahkan sebanyak 0,2 ml reagen fenol. Tidak lupa seluruh tabung dihomogenkan. Tahap selanjutnya, seluruh tabung kembali diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Setelah inkubasi terakhir, masing-masing standar dan juga sampel dipindahkan ke dalam kuvet untuk dianalisis sebanyak 3/4, lalu dianalisis ke dalam spektrofotometer untuk diukur nilai absorbannya. Penambahan IPTG berfungsi untuk menginduksi ekspresi dari promoter LAC. Inducer digunakan untuk mengontrol ekspresi gen tertentu dengan mempengaruhi aktivitas promoter gen tertentu dalam jumlah yang diinginkan. Pada sistem promoter T7 LAC, promoter T7 difusikan dengan gen operator LAC yang diambil dari sistem LAC operon sebagai sistem regulasi. Pada sistem LAC, operon senyawa alolaktosa seperti IPTG tidak dapat dimetabolisme. Ketika ditambahkan ke medium pertumbuhan bakteri yang mengandung vektor ekspresi dengan promotor LAC, IPTG memicu ekspresi gen-gen yang diatur oleh promotor tersebut dengan mengikat dan menginaktivasi represor LAC. IPTG akan berikatan dengan represor LAC1 dan mengubah konformasinya sehingga represor tidak dapat berikatan dengan operator LAC dan proses ekspresi gen LAC-Z tidak akan terganggu.
Penambahan IPTG dilakukan saat OD bakteri sebesar 0,6 sampai 0,8 sebab pada kekeruhan tersebut bakteri berada pada fase log. Pada fase inilah waktu yang tepat untuk menambahkan induser sehingga enzim target dapat diekspresikan dengan cepat dan banyak. Konsentrasi IPTG sangat perlu diperhatikan sebab keberadaannya dalam konsentrasi tinggi ataupun tidak sesuai akan menyebabkan sel menjadi stres dengan adanya beban metabolik sehingga dapat menginduksi terjadinya kematian sel. Adapun pada praktikum ini agitasi yang seharusnya menggunakan rotator dilakukan secara manual 15 menit sekali per jam hingga OD mencapai 0,6 sampai 0,8 karena keterbatasan instrumen. Agitasi perlu dilakukan untuk menaikkan kelarutan oksigen untuk pertumbuhan E. coli yang bersifat aerob, mempercepat transfer nutrien sehingga dapat mengoptimalkan produksi beta-galaktosidase. Pada suatu penelitian disebutkan semakin besar putaran per menit pada proses agitasi maka semakin besar pula laju pertumbuhan sel. Setelah protein ditambahkan IPTG, tahap selanjutnya yaitu dilakukannya proses ekstraksi sel dengan menggunakan gelombang suara atau biasa disebut dengan metode sonikasi untuk memecahkan membran sel dan struktur intraseluler sehingga protein dari dalam sel akan keluar. Adapun penambahan buffer atau biasa disebut buffer cocktail merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja enzim protease. Senyawa tersebut merupakan inhibitor untuk mencegah proteolisis dan degradasi protein yang diekstraksi saat lisisnya sel bakteri. Untuk memeriksa keberadaan protein target, hasil sonikasi perlu dilakukan SDS page terlebih dahulu. Setelah dilakukan karakterisasi protein berdasarkan ukuran menggunakan SDS page 120 volt selama 1 jam dan perendaman dalam komasi blue selama 24 jam. Tidak terdapat band atau pita yang muncul baik pada marker maupun pada sampel. Pada bagian marker, kemungkinan sebab tidak munculnya band akibat dari ketidaksesuaian konsentrasi marker yang dimuat, sebab pada saat praktikum marker diencerkan karena kurangnya volume. Sedangkan kemungkinan tidak munculnya band pita pada well sampel dan hanya terlihat bias tipis yaitu terdegradasinya protein dalam sampel atau kurangnya konsentrasi protein yang dimuat dalam well, sehingga protein target beta-galaktosidase belum dapat diidentifikasi berdasarkan ukuran molekulnya dalam sampel sonikasi. Adapun permasalahan lain yang mungkin terjadi yaitu pita tidak rata akibat terlalu kuatnya arus listrik, munculnya goresan vertikal pada gel akibat presipitasi sampel dan lainnya. Pada ekspresi protein perlu dilakukan pemurnian untuk menghilangkan protein selain target. Metode pemurnian yang digunakan yaitu metode fraksinasi yang akan memisahkan protein berdasarkan kelarutan garamnya. Garam yang digunakan yaitu natrium sulfat yang mana dapat menarik air lebih cepat dan mampu tahan pada berbagai pH. Namun kekurangannya natrium sulfat daripada amonium sulfat yaitu kelarutannya dan daya endap yang lebih rendah sehingga dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Sisa-sisa garam pada fraksinasi akan mengganggu hasil analisa protein, maka kelebihan garam tersebut perlu dihilangkan dengan cara dialisis menggunakan tube dialisis yang kemudian direndam dalam buffer tris selama 24 jam. Setelah proses dialisis selama 24 jam, sampel protein kemudian diukur dengan metode spektrofotometri dengan metode Lowry. Didapatkan konsentrasi protein dalam sampel yang sudah dialisis terlebih dahulu untuk sampel dengan IPTG 1,25 mm yaitu 0,7405 mikrogram per mililiter dan IPTG 0,75 sebesar 0,7424 mikrogram per mililiter. Selain metode Lowry, analisa protein secara kuantitatif dengan spektrofotometer dapat menggunakan metode Bradford, bichinconicid acid, dan metode Biuret. Adapun kelebihannya metode Lowry yaitu sensitivitas yang tinggi juga bereaksi dengan ikatan peptida pada protein sehingga lebih spesifik dan tidak mendeteksi N dari komponen non-protein. Sedangkan untuk kekurangan metode Lowry ini yaitu hasil warna yang dihasilkan pada protein yang berbeda dapat bervariasi, juga interferensi yang dapat mengganggu pengukuran protein seperti reaksinya dapat dipengaruhi oleh senyawa lain seperti sukrosa, lipid, buffer fosfat, monosakarida, dan heksoamin.
Dari data pengamatan yang telah didapat, maka dapat diambil kesimpulan konsentrasi protein yang diproduksi, yaitu sampel dengan IPTG 1,25 mikromol sebesar 0,7405 mikrogram per mililiter, dan IPTG 0,75 sebesar 0,7424 mikrogram per mililiter. Adapun hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, dimulai dari tahap hulu seperti keberhasilan transformasi, pemilihan koloni seleksi biru putih, kemudian pada proses hilir seperti pengaruh agitasi dengan kecepatan yang tidak sesuai, interferensi dari sisa-sisa garam natrium sulfat dengan kandungannya yang rendah, dan pengaruh-pengaruh lainnya.